Anies, Jakarta telah mengambil keputusan fatal, ditulis oleh Panjat H di siwar.com. Perjalanan hidup setiap insan itu memang selalu penuh misteri. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bujur atau malang yang didapat bisa jadi itu merupakan buah atau hasil dari perbuatannya pada masa silam. Ada yang bilang itu hukum tabur tuwe atau karma. Anies Baswedan saat ini sedang menjadi bahan perbincangan, namun bukan dalam arti yang baik. Maka lebih tepat bila dikatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta ini tengah menjadi objek cibiran khalayak. Terpilih sebagai pimpinan kota terbesar dan terpenting di Indonesia, nasib Anies memang tragis. Timingnya seperti kurang pas sebab dia harus menggantikan era gubernur yang sangat hebat dan fenomenal. Pada era itu 2012 hingga 2017, ibu kota secara bergantian dikelola oleh Jokowi, Ahok, dan juga Jarot. Pada era itu Jakarta diakui sedang dalam geliat menuju kota dunia modern dan terkemuka. Nama Ahok dalam hal ini sangat menonjol, sebab di tangan dia banyak terjadi perubahan yang mengundang decak kagum. Ketika itu Jakarta bersiap menuju kota dunia modern dan berkelas. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ahok harus lengser sebelum habis masa jabatan dan dituntaskan oleh wakilnya Jarot. Bahkan dia harus kalah dalam pilkada karena diserang kekuatan politik yang tidak bermoral dan tidak beradab. Yang lebih mengenaskan, dia harus masuk penjara untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diganjar sedemikian. Di saat pertarungan politik yang panas itulah muncul sosok Anies Baswedan yang menjadi penantang utama. Sebelumnya dalam putaran pertama, si AHY sudah tersingkir secara telak karena memang tidak layak dari segala segi. Anies disokong oleh kekuatan yang membawa-bawa agama. Namun sayang, mereka menyalahgunakan agama sebab lebih banyak digunakan untuk mengintimidasi, mengancam, bahkan mempersekusi pihak lawan. Untuk membenarkan ancaman itu, mereka mengutip ayat-ayat dari kitab suci. Sejumlah oknum yang sehari-hari dibalut jubah agama ketika itu tanpa risih menciptakan horor dan teror di tengah masyarakat. Mereka antara lain mengancam tidak akan mengurusi mayat orang dan sanak keluarganya apabila memilih Ahok dalam pilkada yang panas itu. Itulah mengapa dikatakan bahwa dalam pilkada, itu ayat dan mayat dimainkan untuk meraih kemenangan. Segala cara dihalalkan meniru komunis. Di saat simpatisannya giat dan bersemangat melakukan banyak hal, terutama persekusi dan semacamnya, Anies dalam menyampaikan program juga tampil beda. Dalam suatu kesempatan terlontarlah sebuah statementnya yang belakangan malah terdengar lucu. Kemungkinan statement itu akan menjadi trademark Anies hingga akhir masanya. Jakarta telah mengambil keputusan fatal. Demikian statement Anies yang kini terdengar sangat lucu saat ditirukan orang-orang untuk mengolok-olok. Statement lucu itu terlontar dari mulut Anies tatkala dia menjelaskan bagaimana air banjir di Jakarta seharusnya diatasi sesuai dengan sunnatullah. Menurutnya mengalirkan air ke laut apalagi menggunakan gorong-gorong raksasa itu melanggar sunnatullah. Yang benar menurut Anies harus dimasukkan ke dalam tanah. Maka kata Anies, selama ini Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal sebab air banjir diatasi dengan menormalisasi sungai dan mengalirkannya pakai pompa. Padahal yang betul menurut Anies adalah memasukkan air itu ke dalam tanah. Kini Anies benar-benar hancur lebur dengan statementnya yang asbun atau asal bunyi itu. Setiap kata-kata itu ditirukan untuk mengolok-olok. Orang-orang yang mendengarnya pasti tergelak-gelak atau minimal tersenyum kecut, apalagi bahwa dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa air banjir dapat dimasukkan ke tanah. Statement asbun Anies itu bahkan masih jauh kalah bobot dibandingkan coret-coret Ahok di draft RAPBD yang bunyinya pemahaman nenek lu. Mendengar ucapan ini kita memang senyum, namun yang muncul di bayangan adalah sosok Ahok sebagai kesatria pengawal uang rakyat DKI Jakarta, supaya tidak digarang oleh maling-maling berdasi. Sebaliknya, jika kita mendengar orang mengatakan bahwa Jakarta telah mengambil keputusan fatal, yang terbayang adalah wajah cemberut Anies. Butung karena dari hari ke hari dia hanya melakukan blunder yang sangat memalukan. Di lain pihak, ucapan Anies itu ternyata menohok sendiri para pemilihnya yang jumlahnya 58%. Sebab mereka telah mengambil keputusan salah dan fatal dalam pilkada 2017 karena memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang juga lucu. Coba mereka memilih Ahok dan Jarot, maka Jakarta saat ini seharusnya sudah hebat dan modern. Sebagaimana sesumbar Anies Sandi dulu, maju kotanya, bahagia warganya. Namun apa hendak dikata? Ucapan Anies bahwa Jakarta telah mengambil keputusan fatal telah dibuktikan sendiri oleh pendukungnya yang 58% itu. 4 tahun doi cuma menata kata, wajar tidak ada pekerjaan yang benar. Tak usah diperinci lagi, kita lihat apa yang terjadi saat ini saja. Banjir yang penanganannya tidak semakin baik,
Padahal pihaknya sudah dibantu pemerintah pusat dengan proyek-proyek pengendali banjir di luar Jakarta. Namun yang paling fatal adalah soal Formula E. Ada banyak misteri di sini yang membuat Anies mati kutu. Selain Formula E tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga, uang rakyat yang dihambur-hamburkan ke sana juga sangat besar, 500 miliar rupiah lebih untuk apa yang disebut sebagai komitmen fee. Bahkan konon sudah digelontorkan sebesar triliunan rupiah. KPK dikabarkan sedang mengusut kasus yang sangat memalukan ini. Harapan kita semoga KPK tidak malu-maluin, sebab ada banyak hal yang harus diungkap ke publik, misalnya di negara-negara lain. Formula E tidak sampai memakan biaya ratusan miliar rupiah, paling banter belasan miliar rupiah, bahkan gratis. Mengapa DKI Jakarta justru membobol ratusan miliar rupiah uang rakyat untuk acara yang tidak bermanfaat ini? Memangnya uang nenek lu? Mari awasi KPK supaya tidak ikut-ikutan mengambil keputusan fatal. Begitulah kura-kura. Rencana reuni 212 dan gencarnya negara menyita harta obligur BLBI. Ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Belakangan ini wacana reuni 212 di Monas ramai digencarkan lagi. Padahal Rizik dan pentolan ex-FPI mendekam di penjara dan organisasinya pun juga telah dibubarkan. Ormas lain seperti ex-HTI yang juga menyumbang jumlah 212 sudah lama dibubarkan. Sedang ormas seperti Muhammadiyah dan NU sudah tidak memiliki urusan lagi setelah kasus Ahok selesai. Lantas apa yang melatar belakangi acara ini? Apa terkait pemecatan Novel Baswedan atau pengusutan Formula E yang ditangani KPK? Atau ada hal lain seperti gencarnya negara memburu para obligur nakal kasus BLBI? Kita tahu kalau semenjak dibentuk 7 bulan yang lalu, Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan dan penagihan hutang. Total ada 48 obligor dengan total utang lebih dari 100 triliun lebih. Angka fantastis yang seharusnya bisa digunakan sebagai dana penanggulangan COVID-19 seperti pemberian bantuan langsung tunai dan lainnya. Angka yang jauh lebih besar ketimbang hasil korupsi KKP atau bansos yang digembar-gemborkan Novel. Sayangnya nyali Novel CS tak bisa menyentuh kasus BLBI apalagi mengusut Formula E. Rencana reuni 212 sendiri seperti diberitakan oleh idntimes.com. Persaudaraan alumni PA 212 berencana turun ke jalan menggelar kegiatan reuni awal Desember 2021. Partai Umat menyatakan siap menghadiri acara tersebut. Karena sebagian pengurus dan kader Partai Umat adalah alumni PA 212, jadi insya Allah akan hadir, kata Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin saat dihubungi pada Senin 8 November 2021. Kendati Nazarudin belum dapat memastikan kedatangan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais ke acara reuni 212, soal kedatangan Pak Amin, kami belum mendapat konfirmasi, ujar dia. Sebelumnya, PA 212 berencana menggelar reuni. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan reuni itu rencananya digelar pada 2 Desember 2021. Insya Allah 212, ujar Slamet saat dihubungi pada Senin 8 November 2021. Slamet mengaku PA 212 masih mencari lokasi reuni. Persiapan tempat model acara masih digodok intensif oleh kami, kata dia. Slamet tak menjelaskan target peserta yang akan ikut dalam reuni 212. Dia hanya menjelaskan tujuan acara digelar. Target pesan moral tersampaikan, katanya. Rupanya dukungan reuni 212 hanya diperoleh dari Partai Umat besutan Amin Rais dan juga Musni Umar. Bahkan Musni Umar menyatakan bahwa reuni ini menambah pemasukan kas daerah lantaran seperti wisatawan yang masuk. Padahal setiap reuni kebanyakan tidurnya di masjid atau di jalan, makan dari sumbangan nasbung. Sudah begitu, negara yang keluar banyak lantaran harus menerjunkan banyak personil keamanan. Ini makanya Wagub DKI menolak rencana tersebut, meski Anies sendiri memilih diam. Reuni yang bertujuan menggoyang keamanan sampai terdengar teriakan meminta presiden mundur, pastilah memiliki bohir nakal di belakang. Salah satunya anak cendana yang selalu terlihat berfoto mesra dengan pentolan PA 212. Dan benar saja, akhirnya kita tahu kalau aset-aset Tommy disita negara, mulai dari perusahaan mobil hingga lahan di Karawang. Nilai totalnya ditaksir 1,2 triliun, masih jauh dari total utangnya yakni 2,6 triliun. Makanya Tommy sudah gatal ingin merongrong negara lewat kerucu-kerucunya di lapangan. Seperti diberitakan detik.com, pada Jumat 5 November diberitakan bahwa Satgas BLBI menyita aset Tommy Soeharto berupa tanah seluas 124 hektar senilai 600 miliar rupiah.
outstanding nilai utangnya kepada pemerintah yang ditagihkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% adalah sebesar 2 triliun lebih. Setelah dilakukan penyitaan aset PT TPN milik Tommy Soeharto, berupa tanah itu akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka atau lelang. Berikut daftar aset Tommy Soeharto yang telah disita Satgas BLBI. Yang pertama, tanah seluas 530.125,526 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 4 garing Kamojing atas nama PT KIA Timur Motors. Yang kedua, tanah seluas 98.896,700 meter persegi terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT KIA Timur Motors. Yang ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timur Motors. Yang keempat, tanah seluas 518.870 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 3 Kamojing atas nama PT Timur Industri Komponen. Ini baru aset Tommy, belum puluhan debitur lainnya. Bayangkan menurut Mahfud MD, dari 22 obligur yang dipanggil hanya 4 nama yang menunaikan kewajibannya membayar hutang. Di antara 4 nama tersebut ada nama Antoni Salim, sedang lainnya masih mangkir dan belum ada kejelasan seperti Tommy. Sedang keluarga Bakri yang super kaya hanya sanggup mencicil dengan nilai kecil. Bisa-bisa setelah Jokowi tak menjabat, kewajiban mencicil belum kelar dan minta keringanan pada pemerintah selanjutnya. Ini makanya penyitaan aset bisa jadi jalan keluar hingga larangan berbisnis dengan BUMN. Meski dengan itu pemerintah Jokowi akan terus diguncang oleh demo-demo hingga